Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofinari dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Masuk ke materinya. Jadi, hukum Islam itu dibagi menjadi dua, atau bisa diartikan menjadi dua, yaitu syariat dan fikih. Nah, yang pertama syariat. Syariat berasal dari bahasa Arab dan diserap menjadi kata bahasa Indonesia. Secara etimologi, kata syariat berarti jalan yang berbekas menuju air, karena sudah sering dilalui. Syariat adalah ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian fikih. Secara etimologis, fikih berasal dari kata al-fahm yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia seperti kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perbedaan syariat dan fikih. Yang pertama, dari rumusan syariat, yaitu berupa nas-nas atau teks yang terhimpun dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kemudian rumusan fikih, yaitu berupa pemikiran para ulama sebagai hasil penafsiran dan penjabaran atas syariat. Kemudian aspek dari sifat dasar syariat, yang pertama yaitu adalah fundamental global, absolut atau qot'i, dan tidak berubah. Kemudian sifat dasar dari fikih yaitu instrumental, terinci, relatif atau dani, dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Kemudian ruang lingkup syariat mencakup semua persoalan agama yang berhubungan dengan keyakinan, akhlak, dan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruang lingkup fikih hanya mencakup persoalan ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama manusia. Kemudian yang terakhir, keragaman syariat hanya satu dalam bentuk nas, Al-Quran, dan hadis Nabi. Kemudian keragaman fikih yaitu jumlahnya banyak sesuai jumlah ulama fikih yang merumuskan, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian kita masuk ke landasan hukum Islam. Yang pertama ada persamaan. Prinsip ini dimaksud bahwa hukum Islam berlaku sama bagi semua orang, tidak memandang profesi, kedudukan, dan status sosial mereka. Kemudian yang kedua ada kemaslahatan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa hukum Islam mempunyai orientasi menciptakan kemaslahatan untuk pribadi, orang lain, dan masyarakat luas, juga kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian ada keadilan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa hukum Islam harus mampu mewujudkan keadilan bagi semua orang, keadilan ekonomi maupun keadilan sosial dan lainnya. Kemudian yang keempat ada tidak memberatkan. Prinsip ini bermakna bahwa hukum Islam diciptakan bukan untuk membebani umat manusia. Islam menyadari bahwa terdapat perbedaan kemampuan antara manusia yang satu dengan yang lain. Kemudian ada tanggung jawab, sebuah sikap yang memahami adanya konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, baik konsekuensi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Next. Hukum Islam memiliki 3 sumber, yaitu yang pertama dari Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga dari ijtihad. Al-Quran dan hadis memiliki sifat sebagai pokok atau utama, sedangkan ijtihad bersifat sebagai pelengkap. Al-Quran dan hadis harus ditafsirkan secara detail dan konkret dan hati-hati agar tidak terjadi miskonsepsi. Al-Quran disampaikan secara mutawatir atau disampaikan langsung tanpa keterputusan generasi atau perantara orang lain selain Rasul.
Al-Quran memberikan landasan yang terbatas sehingga harus ditafsirkan mengikuti dengan konsep perkembangan zaman. Sedangkan hadis merupakan hukum Islam yang kedua, merupakan takrir atau pembenaran Nabi Muhammad terhadap apapun yang dilakukan oleh para sahabat, mulai dari sikap, perilaku, dan juga perkataan yang disampaikan secara langsung di depan Nabi Muhammad atau bahkan di belakang Nabi Muhammad. Ijtihad merupakan memiliki arti mencurahkan segala kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu. Pengertian ini mengandung makna bahwa ijtihad digunakan ketika ada beban berat atau kesulitan. Seseorang yang hendak berijtihad dipersyaratkan untuk yang pertama, mampu memahami dengan baik Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditujukan oleh ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab secara komprehensif. Yang keempat, menguasai ilmu usul al-fiqih. Yang keempat, memiliki pengetahuan di bidang nasikh mansukh atau konsep pembatalan hukum baik yang menyangkut ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Ijtihad terbagi menjadi dua, yaitu ijtihad fardhi atau yang dilakukan secara individu dan ijtihad jama'i atau ijtihad yang dilakukan secara banyak orang atau berkelompok. Untuk menyelesaikan permasalahan yang beredar atau publik bermasyarakat, disarankan untuk menggunakan ijtihad jama'i karena dilakukan oleh banyak orang sehingga peluang terjadinya kesalahan dalam menentukan kesimpulan akhir suatu hukum dapat diminimalisir atau dieliminir. Oke, baik, yang selanjutnya ada pendekatan hukum Islam dan implikasinya. Untuk latar belakangnya yakni adalah untuk memahami berbagai sifat global yang masih belum diketahui. Dan untuk tujuannya di sini adalah untuk menemukan pendekatan yang memiliki makna terdalam. Di sini ada 3 pendekatan yang dapat diketahui. Yang pertama ada pendekatan tekstualis. Untuk ciri-cirinya yang pertama itu bersifat tersurat atau ragam pendekatannya ini mencoba memahami makna apa adanya dari isi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, para penganutnya menjadikan tafsir dahulu atau tafsir klasik sebagai sumber rujukan untuk pedoman di zaman sekarang. Dan yang ketiga, oleh karena itulah yang menyebabkan para penganutnya bertentangan dengan hasil ahli fikih kontemporer karena hasilnya berbeda dengan sumber rujukan di zaman terdahulu. Yang kedua, ada ragam pendekatan rasionalis. Untuk ciri-cirinya yang pertama bersifat tersirat. Mohon maaf teman-teman, ciri-cirinya yang pertama bersifat tersirat. Bersifat tersirat ini adalah ragam pendekatannya mencoba memahami isi di dalam Al-Quran secara mendalam atau makna seutuhnya. Selanjutnya, para penganutnya menjunjung tinggi pemahaman kritis akan isi di dalam Al-Quran tersebut. Jadi, kalau ada Al-Quran ataupun hadis yang isinya tidak relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan di zaman sekarang, maka mereka tidak akan segan-segan mencoreng atau mengatakan bahwa Al-Quran atau hadis tersebut tidak bisa digunakan sebagai pedoman di zaman sekarang. Yang ketiga, ada ragam pendekatan kontekstual. Ciri-cirinya yang pertama, ragam ini dikembangkan oleh banyak ulama di zaman sekarang. Terus yang kedua, bersifat fleksibel atau penganutnya tidak hanya berpatokan pada satu pemahaman yang kuno, melainkan mereka juga terbuka pada perkembangan di zaman sekarang. Sifat relevan atau prinsip ini disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir, bersifat substan atau inti dari ajarannya adalah untuk memahami apa yang terjadi dalam fenomena di dunia ini. Baik. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan mazhab dan cara menyikapinya. Sebelum itu kita harus tahu dulu kan arti-arti dari mazhab tersebut. Dalam pengertian sederhana, mazhab dapat diartikan dengan aliran. Sementara itu dalam kamus fikih, mazhab adalah qaul ahji
Mazhab adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang bersifat kasuistik. Perbedaan pandangan dan mazhab kerap kali memunculkan perselisihan atau pertentangan antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya. Berikut adalah cara-cara menyikapi perbedaan mazhab. Caranya kurang lebih ada 9. Yang pertama yaitu membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu iman, amal, dan akhlak secara proporsional. Yang kedua, lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah umat yang besar daripada perhatian terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah khalafiyah. Dan yang ketiga yaitu memahami ikhtilaf atau perbedaan dengan benar, mengakui dan menerimanya dengan bagian dari rahmat Allah bagi umat. Sikap ini merupakan salah satu bagian dari ittiba'us salaf. Dan yang keempat yaitu meneladani etika dan sikap para ulama salaf dalam berikhtilaf, sehingga dengan begitu kita bisa memiliki sifat yang tawazum atau proporsional. Yang kelima, mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya atau memilih pendapat yang kuat setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi ilmiah yang diakui. Yang keenam, yaitu dalam hal yang terkait dengan kemaslahatan umum sangat diutamakan kita memiliki sikap melonggarkan dan bertoleransi, seperti kita memilih yang sudah kita ketahui dalil-dalilnya saja. Yang ketujuh yaitu menghindari sikap gulu atau yang berlebih-lebihan dalam masalah furu, karena itu adalah sikap yang tidak logis, tidak islami, dan tidak sesuai dengan manhaj dan sikap para ulama salaf. Yang kedelapan ada menjaga ikhtilaf atau perbedaan dalam masalah-masalah furu tetap berada di wilayah wacana pemikiran dan wawasan kemauan, tidak masuk ke wilayah yang menimbulkan perselisihan dan perpecahan antara sesama umat muslim. Yang terakhir adalah yang kesembilan, menyikapi orang lain, kelompok lain, atau penganut mazhab lain sesuai dengan kaidah berikut. Perlakuan dan sikapilah orang lain sekelompok lain yang penganut mazhab lain sebagaimana engkau dan kelompokmu ingin diperlakukan dan disikapi. Maksudnya itu kita harus mensikapi semua umat Islam yang perbedaan mazhabnya itu berbeda, seperti kita itu harus saling menghormati kayak gitu-gitu. Maksudnya itu kita tidak boleh membeda-bedakan kalau mazhab ini sama ini harus dibedakan perlakuannya, itu kita tidak boleh. Yang kelima ada hukum Islam dan kearifan lokal. Saat Islam diturunkan, masyarakat Arab sudah memiliki budaya dan adat istiadat atau urf sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Maksudnya, kehadiran Rasulullah SAW tidak untuk menghilangkan perilaku dan tradisi masyarakat Arab secara keseluruhan, tetapi mencoba menyempurnakan yang kurang baik. Budaya Arab berpadu dengan ajaran Islam sedemikian rupa, sehingga terkadang sulit untuk membedakan mana nilai Islam dan simbol budaya Arab. Maka Nabi Muhammad dengan bimbingan Allah SWT mencoba menggabungkan kedua hal tersebut untuk
mendakwahkan agama Islam. Hal ini menjadi inspirasi bagi para penyebar agama Islam di Nusantara. Salah satu contohnya adalah Wali Songo. Wali Songo mendakwahkan Islam di tanah Jawa dengan memadukan ajaran Islam dengan tradisi masyarakat Jawa yang masih kental dengan budaya Hindu dan Buddha. Salah satu contohnya adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mendakwahkan agama Islam melalui bidang seni dan budaya, yaitu dengan cara mendalang atau mendakwahkan agama Islam melalui pewayangan. Prinsip dari Wali Songo adalah agama Islam tidak antipati terhadap budaya lokal apabila budaya tersebut tidak bertentangan dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka di sisi Allah pun baik. Jadi, bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menerapkan hukum Islam atau fikih. Yang terakhir ada akomodasi hukum Islam dalam undang-undang. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau Muslim, perjalanan hukum Islam menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Tentu sangat berhubungan dengan keberadaan hukum Islam sebagai customary law atau hukum kebiasaan yang dijalankan umat Islam selama berabad-abad. Oleh karena itu, wajar jika umat Islam berharap bisa memiliki undang-undang yang bernuansa Islam. Berikut beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah hasil dari perjuangan umat Islam. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 yang menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan negeri sebagai judicial power atau kekuasaan kehakiman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keempat ada Inpres atau Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan KHI atau Komplikasi Hukum Islam yang berisi tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang ibadah haji. Yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang ke-9 ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan pendidikan keagamaan.